Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina kulla ni'amih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Mafahimu Yajibu an Tusahhah, dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pecinta akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kajian kita ini masih dalam tema Al-Wasitatus Syirkiyah, yaitu perantara atau wasilah kesyirikan. Dalam kajian kita sebelumnya, pengarang kitab ini menegaskan bagaimana seorang mukmin ketika disuruh menghadap kiblat, ketika kita tawaf, kita mengelilingi Ka'bah, lalu kita mencium Hajar Aswad, kita bahkan berbondong-bondong untuk ke sana ingin melihat Ka'bah. Kita mengagungkan. Ketika kita sampai di sana, kita sandarkan badan kita ke sana. Kenapa? Untuk melepas rindu kita. Apakah itu bernilai ibadah? Bernilai ibadah kepada Allah, tapi bukan di Ka'bah. Itulah penjelasan yang sebelumnya. Lalu pada kesempatan ini kita akan melanjutkan apa yang ditulis oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi asatizina wa masyayikhina wa ulumi ulama'il muslimin fid daraini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir dalam pertemuan kita sebelumnya adalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qada li akhihi hajatan kuntu waqifan inda mizanih fa in rajjaha wa illa syafa'tulah." Bahwa barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka ketika terjadi penimbangan amal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berdiri di sana. Ketika amal ibadah itu seseorang itu ditimbang, lalu yang berat adalah amal kebaikan, maka Rasulullah tetap melihatnya. Tapi ketika amal perbuatannya ternyata yang berkurang, lebih rendah, maka Rasulullah bersabda, "Syafa'tulahu, aku akan memberikan dia bantuan." Ini menandakan bahwa Rasulullah juga musfi. Rasulullah juga memberikan manfaat. Rasulullah juga memberikan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan suatu kesyirikan ketika kita menganggap atau menyebut Rasulullah itu seorang syafi', seorang yang bisa memberikan bantuan. Sementara kita meyakini yang memberikan itu hanya Allah. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa melakukan itu juga, tapi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara contoh kecil saja kita ambil agar kita lebih memahami. Andainya ada suatu undangan
kita kirim kepada Bapak Gubernur, maka tak seorang pun bisa menggantikan posisi Pak Gubernur yang berhak hadir atas undangan itu. Misalnya untuk menyampaikan sambutan atau apa atas nama Pak Gubernur. Maka tak seorang pun yang berhak. Tidak bisa diterima apabila datang Pak Camat yang menggantikan, tidak bisa. Atau siapapun itu tidak bisa. Karena yang punya hak hanya Pak Gubernur, yang punya undangan Pak Gubernur. Atas nama ketika mau berbicara Pak Gubernur. Tapi ketika Pak Gubernur mewakilkan, maka Pak Camat pun bisa berbicara di atas panggung mewakili Pak Gubernur. Apakah dia bisa berbuat seperti itu semaunya langsung bicara atas nama Pak Gubernur? Tidak. Dia harus melalui izin gubernur. Tapi kalau gubernur tidak perlu izin siapa-siapa karena dia yang punya hak penuh. Begitu juga yang memberikan syafaat adalah Allah. Tapi ketika memberikan syafaat itu, hak itu diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah pun bisa melakukannya atas izin Allah. Lalu dalam kajian kita selanjutnya, beliau mengutarakan bahwa hadis selanjutnya itu man agatha malhufan kataballahu lahu 93 hasanah. Barang siapa yang menolong saudaranya yang sedang teraniaya, maka dia akan diberikan 93 macam kebaikan. Wa qad jaa fil ahadits, telah datang di banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tufidu anna Allah subhanahu wa ta'ala yadfa'ul azaba min ahli al-ardi bil mustaghfirin. Banyak ayat dan banyak kita temukan bahwa Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat azab, menolak bala, tidak jadi menurunkan azab. Karena apa? Bil mustaghfirin, karena orang-orang yang senantiasa beristighfar. Jadi yang mengangkat azab itu, membebaskan kita dari azab Allah, bencana ini siapa? Allah. Tapi kalau enggak ada orang yang mustaghfirin tadi, kita akan hancur oleh azab Allah. Artinya apa? Allah berkuasa menurunkan azab, tapi Allah memberikan kuasa terhadap yang mustaghfirin untuk menjadi penyebab azab itu diangkat. Nah, jadi ketika azab akan turun, orang-orang yang senang beristighfar ini menjadi sebab azab itu tidak jadi diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang mustaghfirin bermanfaat untuk orang lain. Di kampung kita ini banyak dosa. Allah ingin menghancurkan kampung kita ini dengan bencana. Tapi di tengah malam ada orang-orang yang senantiasa beristighfar. Melihat itu Allah tidak jadi mengazab kampung kita. Artinya apa? Istighfar orang itu bermanfaat untuk kita semua. Padahal dia istighfar untuk dosa dia sendiri. Tapi hikmahnya beristighfar bermanfaat untuk kita. Artinya orang lain itu juga, orang yang beristighfar itu mampu memberikan manfaat untuk sekitarnya. Bukankah kita yakini bahwa yang memberi manfaat hanya Allah? Tapi dengan orang itu beristighfar, dia menyelamatkan kita dengan terhindar dari azab Allah. Ketika dia tidak beristighfar lagi, maka seakan-akan dia yang menyebabkan kita juga akan kena azab. Artinya orang lain bisa mendatangkan manfaat untuk kita dan bisa mendatangkan mudarat untuk kita. Tapi jelas hakikatnya yang mendatangkan manfaat dan mudarat hanya Allah. Tapi orang itu hanya sebagai perantara. Maka ketika kita mengatakan engkau bisa mengobatiku kepada seseorang,
atau orang itu bermanfaat, bisa memberikan manfaat dan mudarat kepadaku, kata-kata ini harus dialihkan kepada makna majazi. Dan kita tidak boleh mengatakan orang itu langsung mengatakan bahwa dia syirik, menyamakan makhluk dengan Tuhan. Tidak. Karena ungkapannya adalah majazi. Dan majazi ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi hadis, dalil banyak menceritakan bahwa Allah mengangkat azab karena sebab orang yang istighfar. Jadi orang yang beristighfar ini bisa mendatangkan manfaat untuk kita, yaitu menolak azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memberikan manfaat untuk kita, kita tidak bisa langsung menganggap dia kafir, atau kita yang meyakini itu kafir, dengan syarat kita meyakini dia hanya sebuah perantara. Warawat Tabrani fil Kabir, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir, wal Baihaqi fis Sunan, dan diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi dalam sunannya, an Mani ad-Dailami radhiyallahu taala annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula ibadul lillahi rukka wasabiyatun mana dia? Laula ibadun lillahi rukka wasabiyatun rudda wa bahaimur rutta la sabba alaikumul azaba sabba thumma radda. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu menceritakan, andai saja bukan karena hamba-hamba Allah yang sedang asik beristighfar, hamba-hamba Allah yang kumpul-kumpul berzikir menyebut nama-nama Allah, bukan karena hamba Allah yang rajin-rajin beribadah, bermunajat, bertasbih, senantiasa mengingat Allah, sabiyatur rudda, dan kalau saja bukan anak-anak yang masih kecil, masih sedang menyusu, wabawaha imurutta, dan binatang-binatang ternak yang sedang digembala, yang sedang asyik memakan rumput-rumput, la subba alaikumul azabu sabba, niscaya Allah sudah menimpakan kepada kalian azab yang sangat luar biasa. Thumma radda, kalian akan diratakan dengan tanah, kalian akan hancur karena azab Allah. Dalam riwayat lain diceritakan, melihat dosa-dosa manusia terutama di akhir zaman seperti ini, begitu banyak orang senang terhadap dosa. Mereka lupa kepada Allah, mereka tidak menghargai syiar-syiar Allah. Melihat itu Allah ingin menghancurkan dunia ini. Tapi ketika itu terjadi, Allah menatap, melihat kepada binatang-binatang ternak yang sedang asik makan rumput, anak kecil yang masih menyusui, orang-orang tua yang senantiasa beristighfar, orang-orang saleh yang senantiasa bolak-balik masjid, beristighfar di tengah malam. Melihat itu Allah mengurungkan azabnya. Dari sini kita memahami, jangankan orang yang beristighfar, anak kecil yang tidak tahu apa-apa pun bermanfaat untuk kita. Anak kecil pun bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita. Apa manfaat dan mudaratnya? Manfaatnya gara-gara dia Allah tidak menurunkan azab. Apa mudaratnya? Andainya anak kecil tidak lagi ada, maka azab akan datang. Jangankan anak kecil, manusia mulia, binatang pun bermanfaat untuk kita. Andai bukan karena binatang-binatang yang ternak, yang merumput, yang digembala, Allah akan menurunkan azab. Tapi gara-gara dia, binatang itu, Allah tidak menurunkan azab. Artinya binatang itu, anak kecil itu, orang-orang tua yang senantiasa bertasbih, bermanfaat untuk kita. Maka hati-hati ketika ada kelompok-kelompok hizib, kelompok-kelompok zikir, mereka senang, rutinitas mereka senang untuk beribadah dan berzikir.
hati-hati ketika kita usik mereka. Bukan berarti kita mengganggu mereka, tapi itu sama artinya kita mendatangkan azab untuk diri kita sendiri. Karena kalau sudah satu kampung sepi dari berzikir kepada Allah, sepi dari orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, bersiaplah kampung itu akan segera dihancurkan oleh Allah. Dan langkah pertama Allah adalah sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, istahwaza alaihimus syayatin, kampung itu akan diliputi oleh syaitan. Apa artinya? Dosa-dosa di sana akan menjadi subur. Dosa-dosa, perbuatan dosa di sana akan dilakukan secara terang-terangan. Ini awal dari kehancuran. Maka berhati-hatilah. Bagi keluarga kita, orang tua kita yang suka berzikir, punya kelompok berzikir, silahkan dukung mereka. Jangan diusik. Kalaupun kita tidak setuju dengan pendapat, jangan diusik. Biarkan mereka zikir. Siapa tahu dengan zikirnya kita akan selamat dari bencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kita menjadi penyebab terputusnya orang dari kebaikan yang selalu dia lakukan. Karena itu bukan berarti kita menghentikan sampai sana, tapi kita menjerumuskan diri kita terjebak ke dalam apa yang disebut dengan memutuskan orang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita yang akan menanggung. Orang terhalang dari zikirnya selama 1 bulan, maka pahala zikir yang 1 bulan yang tidak dapat dilakukan gara-gara kita, maka akan tetap dia dapatkan karena niat mereka terus. Pakai apa membayarnya? Apakah Allah tidak memberi? Apakah Allah yang langsung membayar? Tunggu. Kebaikan pahala selama 1 bulan itu akan diambil dari kebaikan Anda yang menyebabkan dia tidak dapat melakukan. Makanya kita hati-hati. Selama mereka itu ada dalil, selama mereka itu ada yang mereka ikuti, maka jangan diusik. Karena sesungguhnya mereka adalah bermanfaat untuk kita semua. Warawa Al-Bukhari an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Ini luar biasa. Hadisnya sahih. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hal tunsaruna wa turzaqun. Apa makna hal? Bukan berarti apakah. Di sini maknanya adalah istifhamul inkari. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab, tidak membutuhkan jawaban. Lalu maknanya di sini litnafi, menafikan. Maknanya adalah hal tunsaruna wa turzaqun, tiadalah kalian semua ditolong, tiadalah semua kalian diberikan rezeki illa bidu'afaikum, kecuali hanya karena melihat orang-orang yang lemah di antara kalian. Artinya jika sehebat-hebat kita, sekaya-kaya kita, jangan pernah ada kesombongan. Kenapa? Kita bisa jadi kaya, bisa jadi karena Allah melihat di kiri kanan kita ada orang miskin. Hati-hati orang yang merasa kaya. Jangan merasa kaya karena jerih payah kalian sendiri, lantas kalian cuek terhadap tetangga yang kurang. Bisa jadi kita kaya, Allah ingin menjadikan kita sebagai wasilah untuk menyenangkan saudara kita, tetangga kita yang susah. Karena bisa jadi Allah membuat kita kaya bukan karena kita rajin, tapi Allah bisa jadi Allah membuat kita kaya karena melihat, karena di dekat kita ada orang miskin. Kita umpamakan, di sini ada orang miskin, lalu di sini kita, di sana ada lagi banyak orang. Allah melihat orang miskin ini karena dia malam-malam suka berdoa, Allahumma rzuqna. Dia suka minta doa, dia suka berzikir, dia suka minta dimurahkan rezekinya kepada Allah.
tapi tidak dikabulkan oleh lewat tangan dia sendiri, lalu Allah memudahkan rezeki kita, tetangganya. Bisa jadi bukan karena kerajinan kita, tapi karena Allah mendengar doa tetangga kita yang selalu minta dimurahkan rezeki. Artinya apa? Allah ingin menguji kita, apakah kita akan membantu saudara kita atau tidak. Maka satu yang harus kita camkan, ketika kita menjadi orang hebat, bukan berarti karena kehebatan dan usaha kita sendiri. Bisa jadi karena orang lain di sekitar kita. Maka janganlah pernah merasa sombong. Hal tunsaruna wa turzaquna illa budu'afaikum. Ini sabda Rasulullah SAW. Bukan perkataan seorang ulama, bukan perkataan seorang syekh. Ini perkataan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah sehuruf pun yang keluar dari mulut mulia beliau tidak ada keluar dari seorang basyariah, manusia biasa. Apapun yang keluar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hakikatnya wahyu yuha. Sebuah wahyu datang dari Allah Subhanahu wa taala yang diilhamkan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sendiri yang menjelaskan, tiadalah orang itu diberikan rezeki, tiadalah orang itu diberikan pertolongan kecuali karena sebab orang yang lemah yang berada di sekitaran mereka. Warawat Tirmizi wal Hakim wa sahahu an Anas radhiyallahu anhu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la'allaka turzaqu bihi. Rasulullah pernah bersabda kepada Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Rasulullah dari Anas radhiyallahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allaka turzaqu bihi. Semoga engkau diberikan rezeki oleh Allah dengan sebab dia. Rasulullah menyandarkan bihi, dengan sebab dia. Dengan sebab dia. Jadi kata-kata bi itu adalah litawassul. Maka orang-orang yang mensalahkan, menganggap syirik salawat nariyah itu benar-benar suruh belajar bahasa Arab lagi. Karena satu-satunya ilmu harus tidak dikuasai itu ilmu nahwu saraf. Kalau nggak bisa begitu, maka dia akan menerjemahkan Al-Quran dan dalil-dalil lainnya dengan serampangan, semaunya gue. Buka kamus artinya begini langsung diterjemahkan. Itu salah total. Sehingga banyak sekarang kita temukan mereka mensyirikkan orang-orang yang mengamalkan sholat nariyah. Itu alasannya apa? Allahu alam. Padahal kalau kita lihat alasan salah seorang yang di YouTube menceritakan tentang itu menggambarkan kedangkalan mereka di dalam ilmu nahwu. Kalau mereka kaji tulisan sholawat nariyah dengan ilmu nahwu, mereka tidak akan mengatakan itu syirik. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadanil ladzi tanhallu bihil uqad. Kata-kata bihinya mereka acuhkan, tidak pahami. Apa arti bihi? Di sana menceritakan bahwa Rasulullah yang melepaskan orang-orang dari kepedihan, orang-orang dari kesusahan. Maka kalau orang meyakini apa yang terlintas di dalam terjemahan mereka bahwa yang melepaskan kegundahan, melepaskan kesusahan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka benar itu syirik. Tapi kenyataannya tidak. Kalimatnya mengatakan Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad. Bihi. Apa artinya bihi di sana? Dengan berkat. Berkat kemuliaan, berkat keberadaan, berkat keagungan, berkat kedekatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, kami bertawassul dengan kedekatan beliau.
Nah, jadi dengan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Rasulullah yang melepaskan mereka dari bencana, tapi berkat Rasulullah Allah yang melepaskan kita dari bencana. Itu artinya. Maka berbicara tentang ini, satu-satunya doa yang sangat-sangat luar biasa. Kita Allah alam asatis yang lain, saya pribadi belum menemukan selawat yang bertawassulnya seperti selawat Nahdlatul Watan, yaitu selawat Nahdlatain. Pada umumnya selawat-selawat doa-doa ulama itu dia bertawassul dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi satu-satunya selawat Nahdlatain tidak bertawassul kepada sana. Tapi ini sebagai tambahannya saja karena kita ingat memaknai kata-kata bi di dalam bahasa Arab. Di dalam salat Nahdlatain itu dikatakan Allahumma inna nas'aluka bika antusa. Allahumma inna nas'aluka bika antusalliya. Kemana bika itu? Ya Allah, aku mohon kepadamu bika, dengan berkatmu ya Allah, antusalliya, dan seterusnya. Jadi satu-satunya selawat yang bertawassulnya kepada Allah langsung, ya Allah aku mohon kepadamu berkat keagunganmu ya Allah. Itu selawat Nahdlatain. Itu keunikan salah satu selawat yang dikarang sendiri oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yaitu selawat yang tawassulnya kepada Allah. Sementara kita tahu bahwa kalau berdoa kepada Allah tidak perlu tawassul. Tapi disinilah letak adab selawat itu yang sangat luar biasa. Sebagai contoh kecilnya begini saudaraku, nanti jangan disalahkan, kalau begitu salah dong berarti selawatnya, agar tidak berpikir seperti itu. Kaum muslimin, renungkan ketika kita berhadapan dengan orang yang sangat luar biasa, kita mau mengatakan Anda itu berat, Sida itu berat, bahkan pelungguh itu berat, mau menyebut namanya berat. Jadi kita sebut dia padahal dia di depanku, padahal dia ada di depan kita, tapi kita katakan dia seperti dia yang tidak ada di depan kita. Bahasa sasaknya aja saya contohkan, karena ini sering kita dengar. Orang yang sungkan ngomong kepada kita, atau kita sungkan kepada orang, mau bilang kamu, mau bilang Sida, mau bilang pelinggih, itu sungkan. Kita bilang apa jadinya? Batur, wah iya mangan ke. Kita sungkan mau bilang wah kamu mangan, wah anta mangan, wah Sida mangan, wah Sida bekelor, pelungguh mangan, kaku. Entah karena perasaan dia atau orang terhormat atau bagaimana, lalu kita bilang wah iya mangan, kita bilang iya mangan. Sudahkah dia makan? Ngomong kita, sudahkah dia makan, padahal orangnya di depan kita. Ini salah satu contoh adab ketika berbicara. Begitu juga ketika dalam selawat itu bertawassul dengan kata-kata bika, bukan berarti ngapain tawassul kalau langsung. Ini adab. Adab itu salah satu rahasia selawat Nahdlatain. Bukan rahasia ya, tapi salah satu keunikan selawat Nahdlatain dibanding dengan selawat-selawat atau doa-doa yang lain. Nah, kita keluar tema sedikit nggak apa-apa. Jadi hadis-hadis itu sangat jelas menjelaskan bahwa orang lain bisa bermanfaat terhadap kita, bahkan bermanfaat untuk orang banyak. Hadis-hadis yang tadi. Lalu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla khalqan khalaqahum li hawaijin nas yafza'u ilaihim nas fi hawaijihim ulaikal amniyun ulaikal aminuna min adabi ulaikal aminuna min adabillahi ta'ala.
Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Kabir wa Abu Nuaim wal Qazais wa huwa hasan. Hadisnya hasan. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna Allah azza wa jalla, inna lillahi azza wa jalla khalqan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk. Allah punya makhluk. Allah punya makhluk. Khalaqahum li hawaijin nas. Makhluk ini sengaja diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hajat-hajat manusia. Untuk menunaikan hajat-hajat manusia. Bayangkan, bukankah Allah sendiri yang menunaikan hajat manusia? Allah. Tapi justru Allah sendiri menciptakan makhluk untuk menunaikan hajat-hajat manusia. Yabza'u ilaihimun nas fi hawaijihim. Makhluk ini dibagi-bagi, diberikan tugas-tugas masing-masing. Tugas mereka untuk membagikan rezeki, membagikan nasib-nasib masing-masing makhluk. Sebagaimana kita ketahui ada istilah malaikat rahmat. Ya, ini malaikat ini ditugaskan untuk memberikan rahmat kepada orang. Ada istilahnya malaikat maut. Malaikat ini tugasnya mencari orang untuk dicabut nyawanya. Malaikat rahmat, memberikan rahmat. Berarti malaikat itu mendatangkan manfaat. Kepada siapa? Kepada makhluk, kepada manusia yang diberikan rahmat itu. Berarti malaikat itu memberikan manfaat. Tapi malaikat mendatangkan manfaat untuk kita karena izin Allah. Bukankah Allah, kenapa kalau Allah yang memberikan rezeki, kenapa pakai malaikat? Kenapa enggak Allah sendiri saja yang langsung ngasih kita rezeki? Ini untuk menunjukkan Allah melakukan apa yang Dia mau tanpa ada yang mengatur. Semau-maunya. Nah, jadi nanti ketika ada orang membantu kita lalu kita bilang dia yang membantu saya dari kesusahan lalu kita syirik, enggak. Itu makhluk Allah yang diciptakan untuk menghilangkan kesusahan kita. Yang menolong kita Allah melalui perantara makhluk itu. Karena memang Allah menciptakan makhluk yang tugasnya untuk membagi-bagikan rezeki. Ulaikal aminuna min adzabillahi ta'ala. Nah, ini makhluk itu aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah malaikat. Malaikat Rahman diberikan tugas membagikan rahmat, membagikan rezeki. Nanti malaikat yang lain-lain banyak. Malaikat Raqib Atid untuk mencatat amal kita. Kenapa kita tidak komplain? Kalau memang Allah yang Maha Kuasa, ngapain nyuruh-nyuruh malaikat? Begitu kan? Tapi kenyataannya kita harus yakini itu. Ada makhluk-makhluk Allah yang memang diberi tugas untuk menolong manusia. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam innallaha la yuslih bi salahir rajul muslim waladahu wa walada waladihi wa ahla diratihi wa dirati haulah wa la yazalu fi hifzillah azza wa jal ma dama fihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki seorang laki-laki atau seorang muslim atau suatu kaum karena anaknya. Memperbaiki, memberikan kebaikan, kemuliaan kepada seseorang bukan karena dia, tapi karena ayahnya. Yaitu bisolahir rajul, dengan kesalehan seorang laki-laki, maka Allah memberikan suatu kemuliaan yang luar biasa kepada waladahu, anaknya, wa walada waladihi, atau cucunya. Artinya kita hebat sekarang bukan berarti kita yang hebat. Belum tentu karena usaha kita, bisa jadi karena nenek longgor boyot atau karena orang tua kita. Misalnya orang tua dulu ketika kita masih di dalam perut, ya Allah berikan hamba anak yang saleh, ya Allah. Berikan hamba anak yang sukses, ya Allah. Lalu ternyata orang tua kita miskin. Kita tidak sekolah malah gara-gara dia miskin.
tapi doanya tetap. Karena doanya terkabul, sementara dia miskin, Allah menitip makhluk lain, mendatangkan makhluk lain untuk menyelamatkan kita. Karena apa? Karena doa orang tua kita. Dan kita tidak tahu itu juga. Mungkin juga doa itu datang dari nenek kita yang dulu, atau longgor boyot kita yang dulu, baluk kita. Ya Allah, berikan jadikan aku memiliki cucu yang hebat ya Allah. Lalu kita tidak pernah melihat wajah nenek kita. Tiba-tiba kita lahir jadi orang besar. Jangan sombong. Bisa jadi kita hebat karena doa nenek kita dulu. Maka jangan pernah melupakan leluhur kita. Bisa jadi kita hebat sekarang karena doa-doa mereka. Ini artinya orang yang sudah meninggal pun bisa bermanfaat untuk kita. Apalagi orang yang hidup. Artinya bukan ketika dia mati mendoakan kita, tidak. Doanya ketika hidup dikabulkan Allah dan terkabulnya menunggu kita lahir. Maka siapa yang merasa hebat, siapa yang merasa ngetop, jangan lupa kacang akan kulitnya. Siapa tahu kita ini hebat sekarang karena doa-doa orang tua kita, nenek-nenek, kakek-kakek kita yang dahulu. Di sini sangat jelas dikatakan bahwa Allah memberikan kebaikan kepada seorang anak atau cucu karena kesalehan ayah atau kakeknya dahulu. Mau nggak percaya? Kalau nggak percaya dengan keterangan ini, kafir. Loh, masa iya? Karena yang bicara adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa iya saya salah, saya kaya sekarang kan karena banting tulang saya? Masa karena doa kakek saya? Berarti keluar dari Islam. Ngomong begini adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yazaluna fi hifzillahi azza wa jalla ma dama fihim. Dan ada juga seseorang akan menjadi selamat karena orang. Misalnya kita berada di sini, kita diberikan selamat di kampung ini, kenapa? Karena ada si Fulan. Kalaulah si Fulan itu tidak ada, niscaya kampung ini akan hancur. Itu benar apa adanya. Karena yang bicara sendiri adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun di antara kita di kampung kita, di rumah kita, jangan pernah merendahkan satu sama lain. Bisa jadi kampung kita aman karena orang itu. Bisa jadi kampung kita makmur karena keberadaan orang itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita tangkap dengan kepala yang dingin, otak yang sehat, sesuai dengan keadaan sekarang berpuasa. Insya Allah jauh dari buruk-buruk sangka yang lain. Dan diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yadfa'u bil muslimis salih mi'ati ahli baitin min jiranihil bala. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kenapa bicara begitu, Ustaz? Coba dengarkan hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani juga. Nanti ditanya ini hadis palsu. Tidak. Minimal hadis di sana hasan. Kalaupun ada daib, daibnya lemah. Jadi itu urusan ulama-ulama yang bicara tentang sanad. Kita bicara tentang matan saja dulu ya. Insya Allah di izin Allah kita akan mencoba itu semua. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha la yadfa'a bil muslimi salih. Sungguh, inna di sini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolak bala karena seorang yang saleh. Sekali lagi, sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu bala, suatu musibah karena seorang yang saleh, dengan sebab hanya satu orang yang saleh. An mi'ati ahli baitin min jiranihi al-bala. Seorang yang saleh, hanya karena satu orang yang saleh bisa memberikan keselamatan dari wabah, keselamatan dari azab, keselamatan dari bala atau musibah
sebanyak 100 orang dari keluarga dan tetangganya. Itu kekuatan satu orang saleh. Seorang saleh mampu memberikan perlindungan dari musibah untuk 100 orang. Misalnya di kampung kita ini ada 500 orang, isinya 500 orang. Maka kalau 500 orang ini, kalau ada 10 orang saleh, maka insya Allah ada 1000 orang yang akan aman dari bala. Karena satu orang nilainya 100. Jadi kalau kampung kita ini ada 500 orang, ya cukup 5 orang yang saleh itu sudah mampu membendung murka Allah Subhanahu wa taala. Mampu akan melindungi kampung itu dari wabah, dari musibah. Bukankah berarti di sini orang itu bermanfaat untuk kampungnya? Benar. Benar-benar bermanfaat. Dia yang bisa mendatangkan, dalam konteks zahirnya, orang saleh ini akan membuat kampung itu menjadi rusak. Orang saleh ini akan membuat kampung itu menjadi aman, sentosa, makmur, aman dari musibah. Apakah kita meyakini orang saleh itu sama dengan Tuhan? Tidak. Allah melakukan itu semua, tapi karena sebab adanya orang saleh. Artinya orang saleh itu pun bermanfaat untuk kita, kampung kita. Dan keadaannya yang memberikan manfaat kepada kampungnya, kita yakini itu bukan berarti kita syirik. Karena kita yakini yang memberikan perlindungan hanya Allah, tapi melalui orang saleh itu. Luar biasa. Satu orang saleh akan menyelamatkan 100 orang keluarga dan kiri kanannya. Maka jangan pernah mengusik orang yang kelihatan saleh. Orang suka ngaji, orang suka hiziban, orang suka ke masjid, jangan diusik. Kalau nggak suka, diam. Karena hakikatnya mereka sedang menjaga kampung halaman kita. Ingat, satu orang saleh akan memberikan jaminan keselamatan kepada 100 orang. Luar biasa. Jadi usahakan di kampung kita itu jangan sampai kurang dari nominal kita. Kalau kita punya kampung 1000 penduduk, usahakan 10 orang jangan sampai kurang terdiri dari orang-orang saleh. Tsumma qara'a Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar membaca, walaula daf'ullahin nas ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard. Kalaulah Allah tidak menjaga bumi ini karena kebaikan satu, bumi ini akan hancur. Artinya ketika Allah melihat murka, mau menurunkan azab. Terus begitu. Tapi kalau bukan karena perbuatan orang lain, maka orang lain itu sendiri, baik yang saleh maupun yang tidak, akan hancur. Jadi kita aman sentosa karena orang lain. Meskipun hakikatnya yang membuat kita hancur atau gimana adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Ats-Tsauban, la yazalu fikum sab'atum bihim tunsarun. Ini berbicara tentang hadis-hadis seperti ini banyak di dalam kitab-kitab tasawuf. Di sini diartikan bahwa senantiasa ada di antara kalian 7 orang. 7 orang, 5, 7. 7 orang senantiasa ada di bumi ini. Bihim tunsarun. Dengan adanya 7 orang ini kalian ditolong. Wa bihim tuntarun. Dengan adanya 7 orang ini, 7 orang ini kalian akan mendapatkan hujan. Wa bihim turzakun. Dengan adanya orang yang 7 ini kalian akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Aina ya'ti amrullah hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang perkara Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ini? Di alam yang kita tidak sadari, di alam luar jangkauan kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan ini, Allah menciptakan 7 orang manusia. Jumhur ulama berpendapat ini manusia.
bukan malaikat, manusia. 7 orang ada di bumi ini, selalu ada. Ketika satunya meninggal diganti dengan yang lain, satunya meninggal diganti yang dengan yang lain. Yang penting mereka ada 7. 7 inilah, karena adanya 7 orang inilah maka kita mendapatkan rezeki, hujan diturunkan dan semuanya. Karena 7 orang ini. Artinya apakah 7 orang ini yang memberikan mudarat, memberikan rezeki? Tidak Allah, tapi melalui karena sebab yang 7 ini. Ini adalah wali-wali Allah yang kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu dan orang-orang yang diizinkan Allah untuk mengetahuinya. Nah, jadi hadis pertama mengatakan di dunia ini tetap ada 7 orang yang karena 7 orang ini kita diberikan pertolongan, kita diberikan rezeki dan kita diturunkan hujan. Dan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, al-abdal fi ummati 30. Wali abdal di umatku ada 30. Ini wali abdal itu ada, wali itu punya tingkat-tingkatan, punya kelas, punya kelompok-kelompok. Dan ada suatu tingkatan atau suatu kelompok namanya wali abdal. Ada namanya istilah wali kutub. Ada namanya istilah wali abdal. Dan Allah alam yang lain. Insya Allah di pertemuan yang di kesempatan-kesempatan nanti mudah-mudahan Allah mengizinkan kita akan kupas tentang tingkatan atau kelompok wali-wali tersebut. Yang ada di hadis sekarang ini adalah wali abdal. Saya pernah mendengar dulu sekilas Bapak Maulana Syekh rahimahullah pernah bercerita tentang wali abdal. Tapi itu kalau nggak salah bercerita tentang itu wali songo yang pertama siapa itu? Maulana Malik Ibrahim. Beliau Maulana Syekh bercerita bahwa itu salah satu contoh wali abdal yang termasuk wali abdal, bukan afdal, abdal, da dan lam, abdal. Jangan salah dengar nanti afdal, wali yang paling afdal, bukan abdal, ba. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-abdalu fi ummati 30. Wali abdal di umatku ada 30. Bihim turzakun. Karena wali abdal ini mereka umatku diberikan rizki. Wa bihim tuntarun. Dan karena adanya wali abdal ini yang 30 ini umatku akan mendapatkan hujan, diberikan hujan. Wa bihim tunsarun. Karena adanya wali abdal yang 30 ini kita diberikan pertolongan. Wa qala Qatadah. Dan berkata Imam Qatadah, inni la arju ayyakuna al-hasanu minhum. Aku berharap, aku yakin, aku mengira, terserah mana saja artinya yang nyocok. Aku mengira Hasan termasuk salah satu dari 30 yang dimaksud dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan wali abdal ini dari orang biasa, manusia, bukan malaikat, bukan jin. Sehingga Imam Qatadah berharap yang dimaksud salah satu daripada 30 wali abdal itu adalah Hasan, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Tabrani juga. Nah, berarti kita diberikan perlindungan, keamanan, rizki itu karena adanya wali abdal. Nah, mudah-mudahan kita selalu diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pembuka hati sehingga kita bisa mendapatkan bisikan-bisikan dari yang disebut dengan rijalul ghaib. Nah, Bapak Maulana Syekh dulu sering bercerita tentang wali-wali, tentang rijalul ghaib. Nah, Allahu alam bisa jadi yang dimaksud dengan rijalul ghaib seperti ini, yaitu al-abdal, laki-laki yang dianggap disebut dalam golongan al-abdal, yaitu karena itu mereka
Karena mereka lah kita diberikan rezeki, karena mereka kita diberi perlindungan, karena mereka kita diberikan hujan. Siapa mereka? Wali abdal. Yang jelas ingat saya pribadi, Bapak Syekh pernah menyebut Maulana Malik Ibrahim sebagai salah satu contoh daripada wali abdal. Wali abdal itu ibarat, pernah juga beliau bercerita bahwa wali abdal itu bumi ini ibarat bola di telapak kakinya. Ibaratnya, gambarannya. Tapi orang yang bisa memahami ini hanya orang yang berada di area itu. Kita orang siapa? Sulit akan paham. Artinya, kenapa? Sekarang dia nyebut Mekah, dia langsung berada di Mekah. Sekarang dia melangkahkan kaki mau ke Palestina, dia bisa langsung sampai di sana. Siapa itu? Tidak bisa lebih dari 30 orang di dunia ini. Mereka adalah wali-wali abdal. Mereka yang disebut dengan wali abdal. Makanya kalau di cerita-cerita tasawuf atau ahli-ahli tarekat, kita akan sering mendengar sekarang para wali kumpul di Rinjani, sekarang para wali kumpul di Mekah, begitu. Itu masuk akal. Walaupun kiai atau siapa yang dianggap wali itu masih ada di rumahnya, padahal mereka pergi ke Gunung Rinjani, mereka pergi ke Mekah, itu bukan mustahil. Lalu kalau ada orang menyalahkan, benar menurut mereka, karena mereka bukan kelas itu. Dan kita tidak bisa memahami itu kecuali kita termasuk ke dalam yang abdal itu. Jadi memang benar mustahil orang itu sekarang badannya di sini kok dia musyawarah bersama wali di Rinjani. Dia sedang buka pengajian. Orang dia di sini kok dia sedang haji di Mekah. Mustahil bagi orang biasa. Tapi kalau yang golongan 30 ini tidak ada yang tidak mustahil. Karena menurut cerita Bapak Maulana saya itu, mereka itu dunia ini, bumi ini ibarat bola di bawah kakinya. Artinya cuma sekali langkah sampai dia ke tujuan mana yang dia mau. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi renungan kita agar kita tidak terlalu naik tensi ketika ada orang bercerita seperti wah ini mustahil, wah ini bicara khurafat. Kita akan selalu paham itu bicara di area mereka. Karena yang bicara bukan orang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sabda Rasulullah? Ada 30 wali abdal di umatku. Umatku akan mendapatkan hujan, pertolongan karena yang 30 ini. Dan menurut keterangan ulama, kalau ada salah satu di antara mereka meninggal, langsung diganti dengan yang lain. Jadi tetap mereka 30. Kalaulah ada wali abdal yang meninggal lalu belum ada pengganti, hati-hati. Dunia akan goyang, hancur. Maka terkadang saya sendiri pernah berpikir, jangan-jangan masa-masa sekarang ini ada salah satu di antara mereka yang meninggal dunia, terus belum muncul untuk penggantinya. Jadi selama belum ada pengganti, dunia ini akan tidak seimbang. Kita bayangkan, kita mau hujan, datang hujan, banjir. Kita takut hujan, janganlah terlalu hujan. Banjir ini, kita dikasih panas, terlalu panas. Kayak enggak seimbang sama sekali. Kayaknya dunia ini benar-benar tua. Kita mau kiamat atau ada salah satu wali abdal ini yang meninggal terus belum ada gantinya. Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ini hanya kita menerka. Nah, jangan disalahpahami, hanya menerka. Orang kan boleh menerka apa saja, asalkan jangan menerka yang tidak-tidak. Daripada suuzon kepada orang, itu orang itu begini, itu kan dosa. Kalau hanya berprasangka mungkin ada wali Allah yang meninggal sehingga azab begini terus, dunia tidak seimbang, mungkin belum ada penggantinya ini. Itu prasangka kita pribadi, nggak akan menyinggung orang, nggak akan merubah sesuatu. Prasangka yang baik daripada prasangka kita kepada tetangga. Nah, gitu. Tapi mudah-mudahan prasangka seperti itu bisa membawa kita kepada pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan prasangka saja terus melamun tidur.
Kemudian kita ambil hadis yang terakhir adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Anas, dari Anas radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, lan takhlul arda min arba'ina rajulan misla Khalilir Rahman. Tiadalah bumi ini akan sunyi dari 40 orang laki-laki yang sama percis dengan Khalilur Rahman. Siapa yang diberi dengan Khalilur Rahman? Nabi Ibrahim alaihissalam. Fihim tusqawna wa bihim tunsarun. Ma mata minhum ahadan illa abdallahu makanan akhar. Karena mereka kalian diberikan minum, karena mereka kalian diberikan pertolongan, maka barang siapa ya di antara mereka ada yang meninggal satu, abdalallahu makanahu akhar, Allah akan menggantinya dengan orang yang lain. Nah, ini ada hadis yang menceritakan 40 orang, ada hadis menceritakan dengan 30 orang, bahkan yang pertama ada yang hadis cuma 7 orang. Artinya terserah angka mana yang benar, kita hanya meyakini Allah mengutus makhluknya yang berupa manusia, dan inilah wali-wali Allah, mereka bertugas untuk menjaga keseimbangan dunia ini, memberikan rizki, tidak mesti malaikat, dan ini tidak ada yang tahu kecuali Allah dan orang-orang yang Allah mau beritahu. Maka ini bukan khurafat, karena hadis itu bukan hanya ada di Bukhari Muslim, banyak kitab hadis. Dan ini yang bicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebanyakan hadis yang kita baca tadi adalah hasan. Artinya makhluk Allah adalah bermanfaat untuk kita. Makhluk Allah bisa mendatangkan manfaat. Jadi kesimpulan dari semua itu, garis bawahnya adalah makhluk Allah pun bisa memberikan manfaat dan mudarat, tapi tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah memberikan manfaat atau mudarat tanpa izin siapa-siapa. Yaf'alu ma yasha, melakukan apa yang dia mau. Tapi kalau manusia mau memberikan manfaat, wali mau memberikan manfaat kepada orang lain, seorang siapapun dia mau memberikan manfaat kepada orang lain, bahkan malaikat mau memberikan pertolongan, semuanya atas izin Allah, ala masya Allah, bukan atas izin dia sendiri. Nah, itu harus kita pahami baik-baik. Kemudian yang terakhir adalah al-wasitatul uzma, perantara yang luar biasa. Dari sekian banyak kita jelaskan itu, kitab-kitab ini menjelaskan perantara kita dengan Allah. Pertama, misal Ka'bah, benda. Lalu orang saleh, dia berdoa untuk kita, karena mereka kita diberikan pertolongan, berarti mereka adalah perantara. Di antara sekian banyak perantara itu, perantara yang paling luar biasa adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi yaumil mahsyar, kita ambil contoh di hari padang mahsyar. Wa huwa yaumut tauhid, hari padang mahsyar adalah hari tauhid. Tidak ada orang yang akan berpikir terhadap Tuhan nomor 2. Yang ada hanyalah Allah di padang mahsyar. Sehingga istri kita yang cantik luar biasa, di dunia kita rela bunuh diri karena dia, di padang mahsyar tidak mau tahu. Kita masing-masing sibuk atas diri kita. Yauma yafirrul mar'u min akhih, pada hari itu orang akan lari dari saudaranya. Tapi ada orang luar biasa, dia tidak lari dari saudaranya. Dia tidak peduli anak dan istrinya. Dia tidak peduli pada dirinya bahkan. Tapi yang dia pedulikan siapa? Umatnya. Itulah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika nanti di padang mahsyar, orang semua akan lari dari saudara, anak, istri. Dia hanya memikirkan diri sendiri. Tapi yang namanya Muhammad, dia tidak berpikir pada dirinya, tapi berpikir kepada umatnya. Yauma yabruzul ars, pada padang mahsyar itu, aras itu akan muncul. Aras yang di saat di dunia orang menjadi perdebatan. Apa itu aras? Bagaimana rupanya aras? Di mana itu aras? Menjadi perdebatan.
pada hari padang mahsyar arsy itu akan muncul dan dilihat oleh orang. Yazharu fadlul wasitatil uzma. Pada padang mahsyar, orang yang selama ini tidak meyakini adanya wasilah, adanya perantara, di saat itu mereka akan tersadar bahwa ada perantara antara kita dengan Allah. Tidak semata-mata kita harus, ya Allah tolonglah saya, ya Allah saya sakit tolonglah saya, sembuhkan saya. Ada orang sembuh karena obat, ada orang sembuh karena doa orang lain. Obat, doa orang lain adalah perantara. Ketika kita meyakini obat itu menyembuhkan kita, maka itu tidak salah. Selama keyakinan kita sandarkan atas semua itu izin Allah. Tapi kalau kita yakini bodrek yang bisa mengobati bukan izin Allah, syirik kafir kita. Tapi kalau kita katakan obat ini yang menyembuhkan saya, boleh. Dengan syarat hati kita meyakini Allah yang menyembuhkan melalui perantara obat ini. Begitu juga ketika kita jatuh pingsan di jalan, lalu ada orang lewat. Wahai teman, tolong saya, antar saya ke rumah, saya nggak bisa jalan. Saya ini sakit, kalau kita itu biasa terjadi lapar bawian di jalan, nggak bisa jalan, pingsan. Ada orang lewat. Wahai teman, tolong saya, antar saya ke rumah, saya nggak bisa jalan. Apa di pikiran kita ketika orang itu akan menjawab, kau telah syirik. Ketika fa'idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau mau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Kau telah syirik karena telah minta tolong kepada aku. Aku adalah makhluk manusia biasa. Minta tolonglah kepada Allah. Kira-kira bagaimana? Yang bodoh yang minta tolong atau yang menjawab begitu? Yang bodoh yang menjawab. Karena orang berbicara minta tolong itu majazi. Tolong saya. Apakah saya syirik karena minta tolong kepada teman? Tidak. Artinya minta tolong saya kepada teman majazi. Kalam majazi seperti pelajaran pertama. Yaitu kita minta tolong hakikatnya kepada Allah. Tapi kebetulan orang lewat itu seakan-akan kita bicara, ya Allah tolonglah hambamu ini yang sedang pingsan melalui orang yang sekarang lewat di depan saya. Itu artinya. Nah, maka jangan langsung kita bilang, kenapa kamu minta tolong kepada saya? Syirik kamu, saya ini makhluk. Salah. Jadi kita harus tolong. Dan kita yang menolong, yakini Allah yang menolong dia melalui perantara kita yang ditarik hati kita saat itu oleh Allah untuk lewat melalui jalan itu. Nah kemudian dari segala macam perantara yang banyak, maka perantara yang paling mulia adalah, paling hebat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabul liwa'il ma'qud, dia memiliki bendera, dia memiliki kewibawaan tersendiri. Dia tidak sama dengan nabi yang lain. Dia tidak sama dengan semua makhluk. Wal maqamul mahmud. Rasulullah ini memiliki kedudukan yang paling mulia. Wal khawdul mawrud. Rasulullah ini memiliki telaga tersendiri. Dia punya khusus telaga tersendiri bagi Rasulullah, itu punya khusus disiapkan di hari akhirat. Nanti ketika ada umatnya yang kehausan diberikan minum dari haud itu, la yatma'u abada, dia tidak akan merasakan kehausan selamanya. Yang memiliki itu cuma baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasyafi'ul musyaffa', dan dialah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan syafaat dan syafaatnya diterima. Bayangkan, yang memberikan pertolongan di hari kiamat siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi apakah kita mau memungkiri bahwa hadis-hadis yang sahih, jelas, dalil-dalil dalam Al-Quran ada bahwa Rasulullah diberikan izin untuk memberikan bantuan. Bahasa kita membantu, bahasa lain memberikan manfaat. Sama saja, bahasa Arabnya musfi, syafa'ah. Jadi Rasulullah juga bisa membantu kita di hari kiamat. Bukan hanya Allah, tapi Rasulullah memberikan syafaat kepada umatnya atas izin Allah. Sementara Allah kalau ingin membantu seorang hamba tanpa izin siapa-siapa.
Tapi yang jelas Muhammad juga bermanfaat untuk manusia. Bukankah Allah yang maha memberi manfaat? Memang. Tapi Muhammad sebagai sarana saja. Kita hidup tanpa busana. Bukankah Allah yang menghidupkan kita? Allah yang memberikan rezeki kita? Benar. Lalu sirikkah ketika kita mengatakan yang memberi aku makan ayah dan ibuku? Yang menghidupkan aku ayah dan ibuku, yang menyekolahkan aku ayah dan ibuku, sirikkah kita? Apakah berarti kita menyamakan Allah dengan ayah dan ibu? Tidak. Ungkapan kita mengatakan Allah yang memberikan rezeki, yang menghidupkan aku, hakiki, makna hakiki. Sementara ungkapan orang yang mengatakan yang memberikan aku rezeki adalah ibuku, yang menyekolahkan aku adalah ayahku, itu makna majazi. Nah, antara majazi dan hakiki ini harus kita pahami baik-baik sehingga kita tidak salah menafsirkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan di sini di ujung daripada pertemuan ini, karena ini udah agak lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasfa' tusaffa' wasil tu'ta. Ketika di hari kiamat nanti Rasulullah diberikan arahan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wasfa' tusaffa', berikan syafaat, bantu siapa yang mau kau bantu, maka syafaatmu akan diterima atau akan diizinkan oleh Allah atau akan dikabulkan oleh Allah. Rasulullah membantu umatnya, Allah yang mengizinkan. Manusia berusaha, Allah yang menentukan hasilnya. Itu maksudnya. Wasal tu'ta, minta kau akan diberi. Itu ujung daripada hadis yang disampaikan dalam bab ini. Kesimpulannya adalah ketika Rasulullah bermanfaat untuk umatnya, lalu kita mengatakan engkau wahai Muhammad memberikan manfaat kepada kami, bukan berarti kita syirik menyamakan Muhammad dengan Allah. Bukan. Ungkapan kita kepada Nabi Muhammad yang mengatakan, ya Muhammad, engkau adalah pengobat kami, engkau adalah memberikan manfaat kepada kami, itu adalah majazi. Artinya, wahai Muhammad, engkau yang memberikan syafaat kepada kami atas izin Allah. Engkau yang mampu menyembuhkan luka kami atas izin Allah. Engkau yang mampu, ya kurabat dunia, yang mampu melepaskan kami dari malapetaka ini. Engkau wahai Rasulullah atas izin Allah. Maka itu disebut wasilah. Wasilah asyirkiyah, yaitu menganggap perantara itu sama dengan Tuhan, itu yang syirik. Sebagaimana ungkapan orang kafir, tiadalah kami menyembah patung ini kecuali hanya mendekatkan diri kepada Allah. Maka ungkapan mereka itu batil, mereka bohong, mereka dusta. Buktinya mana mereka bohong? Sebagaimana kajian sebelumnya, mereka mengatakan Allah Tuhan kami, ciptakan langit dan bumi, sementara patung ini hanya perantara kami. Tetapi ternyata ketika ada orang Islam mencaci, menghina patung-patung mereka, mereka akan berbalas menjawab dengan cara apa? Menghina Allah, merendahkan Allah. Lalu ketika mereka panen hasil sawah, hasil ladang, hasil ternak, mereka menjadikan dua bagian, sebagian untuk Allah, sebagian untuk patung-patung mereka. Apa yang diberikan kepada patung mereka tidak boleh diganggu gugat. Tidak boleh ada yang bisa merubah, dan tak ada suatu kekuatan apapun menurut keyakinan mereka akan mengurangi bagian patungnya. Tapi bagian yang diberikan kepada Allah, kalau patung itu menghendaki, boleh diambil, boleh dikurangi. Bukankah berarti mereka merendahkan Allah di depan patung mereka, sementara mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallah. Kami tidak menyembah patung ini, hanya dia sebagai perantara kami untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak sinkron antara perlakuan mereka terhadap Allah dengan ungkapan mereka yang mengatakan Allah Tuhannya dan patung hanya sebuah perantara.
Jadi ungkapan mereka dalam ayat itu diceritakan bohong belaka. Jadi tidak boleh kita berdalil dengan ayat yang bercerita tentang kebohongan orang musyrik tentang tauhid mereka. Jadi kebohongan selama ini banyak kita dengar bahwa orang yang menjadikan perantara atau bertawassul itu adalah syirik. Dalilnya adalah orang musyrik dulu juga bertauhid. Buktinya mereka mengatakan di dalam Al-Quran bahwa la na'budu wa ma na'buduhu, kami tidak menyembah patung itu illa liyuqarribuna ilallah, kecuali mendekatkan diri kami kepada Allah. Itu ungkapan mereka dan itu dalil yang mereka gunakan. Tapi mereka lupa ungkapan mereka itu bohong belaka. Apakah nyocok kita berdalil dan mengikuti dan menyamakan saudara kita yang beriman, saudara kita yang kiblatnya sama, saudara kita yang Qur'annya sama, saudara kita yang akidahnya sama, saudara kita yang nabinya sama, kita samakan dengan musyrikin kaum di masa jahiliyah yang rela berdusta atas nama tauhid. Ya Allah, kami menyembahmu, ya Allah, patung ini sebagai perantara, itu katanya. Pas pembagian Allah dapat sedikit, patungnya dapat banyak. Pas terjadi keribukan hina menghina, ada orang Islam menghina patungnya, orang ini akan menghina Allah. Patung dihina, dia akan balik menghina Allah. Mana ungkapan mereka mengatakan patung hanya perantara? Berarti ungkapan mereka bohong belaka. Dan banyak ayat-ayat yang sudah menceritakan tentang kebohongan tauhid mereka yang mengatakan patung adalah hanya perantara. Ternyata mereka bohong. Di pertemuan sebelumnya sangat-sangat jelas itu, dan tidak satu dua ayat, banyak ayat yang menceritakan tentang itu. Mudah-mudahan kita ingat semua dan ini bisa membuka nuansa berpikir kita bahwa jangan pernah mengatakan hanya kita yang benar, tapi katakanlah bahwa semua kita mudah-mudahan berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beramal dengan apa yang kita yakini dan saling menghargai apa yang kita tidak sepakati atau kita tidak sepaham. Kurang lebihnya wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.